Ada fase di mana jalan spiritual tidak lagi terasa seperti pencarian, tapi seperti pelepasan. Bukan karena kamu kehilangan arah, justru karena arah itu tidak lagi perlu ditunjukkan. Identitas yang dulu memberi rasa aman mulai terasa sempit, bukan salah, hanya sudah selesai tugasnya. Di sini, kamu tidak sedang mundur. Kamu sedang pulang dengan cara yang lebih sunyi dan jujur. Melepaskan identitas spiritual bukan berarti meninggalkan kesadaran. Ini tentang berhenti menjadikan kesadaran sebagai sesuatu yang harus dibawa, dipertahankan, atau dikenali orang lain. Ada kelegaan ketika kamu tidak lagi perlu menjadi seseorang secara batin. Yang tersisa bukan kehampaan, tapi kehadiran yang jauh lebih luas dan sederhana. Kalau ruang ini terasa seperti tempat bernapas, tanpa harus menjadi siapapun, kamu boleh tinggal lebih lama di sini. Subscribe bukan untuk mengikuti jalan tertentu, tapi untuk menemani proses hidup yang apa adanya. Terima kasih sudah hadir dengan caramu sendiri, tanpa perlu membawa identitas apapun. Ada masa ketika identitas spiritual yang dulu terasa menguatkan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang membebani. Bukan karena salah, tapi karena ia terus menuntut untuk dijaga dan dipertahankan. Kamu mulai sadar bahwa ada jarak antara hidup yang dijalani dan citra batin yang harus dipelihara. Di titik ini, kelelahan muncul bukan dari hidup, tapi dari upaya mempertahankan siapa dirimu di mata kesadaran itu sendiri. Identitas itu awalnya memberi arah, memberi bahasa, memberi rasa aman. Tapi seiring waktu, ia juga membawa ekspektasi yang tidak disadari. Kamu merasa harus selalu tenang, selalu paham, selalu berada satu langkah di atas kegelisahan manusiawi. Tanpa sadar, identitas spiritual mulai menggantikan kejujuran terhadap apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan. Beban itu tidak datang dalam bentuk dramatis. Ia hadir sebagai ketegangan halus di tubuh, sebagai jarak kecil antara pengalaman dan respons. Ada rasa bersalah ketika lelah, ada penilaian halus ketika emosi muncul. Kesadaran yang seharusnya membebaskan, perlahan terasa seperti peran yang harus dijalani dengan benar. Di sini, kamu tidak sedang gagal secara spiritual. Kamu sedang jujur terhadap tahap berikutnya. Ketika identitas mulai terasa berat, itu seringkali pertanda bahwa sesuatu yang lebih sederhana ingin muncul. Bukan versi dirimu yang lebih tinggi, tapi versi dirimu yang lebih nyata dan tidak perlu dibela. Ada titik di mana kesadaran tidak lagi ingin terlihat, dibicarakan, atau dikenali. Kamu mulai merasa tidak nyaman ketika perhatian tertuju pada kedalaman batinmu. Bukan karena takut dinilai, tapi karena kesadaran itu sendiri tidak ingin menjadi tontonan. Ia ingin hidup, bukan dipamerkan. Dulu, membagikan proses batin terasa wajar dan mungkin perlu. Sekarang, ada dorongan untuk menyimpannya dalam kesederhanaan sehari-hari. Kamu tidak lagi ingin menjelaskan mengapa kamu tenang atau bagaimana kamu sampai di titik ini. Kesadaran terasa lebih utuh ketika ia tidak perlu disaksikan siapapun. Ada kelegaan saat kamu berhenti mengelola persepsi orang lain tentang dirimu. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terdengar bijak atau terlihat matang secara spiritual. Kamu membiarkan kehadiran berbicara lewat cara hidup, bukan lewat narasi. Dan itu terasa jauh lebih jujur. Kesadaran yang matang tidak mencari panggung. Ia tidak membutuhkan validasi atau cermin eksternal. Ia cukup hadir, diam-diam, dalam pilihan kecil dan respons sederhana. Di sini, kamu belajar bahwa yang paling dalam seringkali tidak ingin terlihat. Ada peran yang dulu benar-benar menyelamatkanmu. Peran sebagai pencari, penyembuh, atau penjaga kesadaran memberi struktur saat hidup terasa kacau. Ia membantumu bertahan dan memberi makna pada rasa sakit. Tapi peran yang menyelamatkan di satu fase tidak selalu perlu dibawa ke fase berikutnya.
Melepas peran ini terasa aneh, bahkan menakutkan. Ada kekhawatiran halus. Kalau aku bukan ini, lalu siapa? Namun di balik pertanyaan itu, ada ruang yang mulai terbuka. Ruang di mana kamu tidak harus berfungsi, membantu, atau memahami segalanya. Peran spiritual sering memberi rasa identitas dan arah, tapi ia juga bisa menjadi cara halus untuk menghindari ketidakpastian hidup biasa. Ketika peran dilepas, kamu bertemu dengan kehampaan yang sehat, bukan kekosongan yang menelan, tapi ruang yang tidak menuntut apapun. Melepas peran bukan berarti kehilangan nilai, justru disitulah nilai itu menjadi alami. Kamu tidak lagi hidup untuk menyelamatkan, tapi untuk hadir. Dan kehadiran itu, tanpa peran apapun, terasa jauh lebih ringan. Setelah pencarian mereda, yang tersisa seringkali adalah diam. Bukan diam yang kosong, tapi diam yang tidak sibuk mencari jawaban. Tidak ada lagi pertanyaan besar tentang apa lagi atau kemana selanjutnya. Hidup tidak terasa selesai, tapi juga tidak terasa kurang. Diam ini berbeda dari kebingungan. Ia tidak mendesak, tidak cemas, tidak meminta diisi. Kamu masih hidup, masih merasakan, masih bergerak, tapi tanpa dorongan untuk mencapai sesuatu secara batin. Ada rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Sebagai mantan pencari, diam ini bisa terasa membingungkan. Tidak ada teknik baru, tidak ada wawasan besar yang mengejutkan. Tapi justru di sini, hidup mulai berbicara dengan bahasa yang sangat sederhana. Melalui tubuh, napas, dan rutinitas yang tidak istimewa. Diam ini bukan akhir perjalanan. Ia adalah tempat istirahat dari perjalanan yang tidak lagi dibutuhkan. Kamu tidak berhenti hidup, kamu berhenti mencari hidup, dan disitulah kedalaman terasa paling nyata. Ada titik di mana spiritualitas tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu bawa. Ia tidak lagi hadir sebagai konsep, identitas, atau sudut pandang khusus. Ia menyatu begitu saja dengan cara kamu bangun, berbicara, dan merespons hidup. Tanpa disadari, spiritualitas berhenti menjadi sesuatu. Kamu tidak lagi merasa perlu menjaga kondisi batin tertentu. Marah bisa hadir, lelah bisa datang, bingung bisa muncul. Tidak ada yang perlu diperbaiki secara spiritual. Hidup tidak dinilai dari seberapa sadar, tapi dari seberapa jujur kamu menjalaninya. Di fase ini, spiritualitas terasa paling membumi. Ia tidak memisahkanmu dari dunia, justru menurunkanmu ke dalamnya. Kamu tidak merasa lebih tinggi atau lebih dalam dari siapapun. Kamu hanya ada, bersama hidup tanpa jarak. Saat spiritualitas tidak perlu dibawa kemana-mana, hidup terasa lebih lapang. Tidak ada yang perlu dipertahankan, tidak ada yang perlu dibuktikan. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang sederhana, manusiawi, dan utuh. Dan disitulah semuanya terasa cukup. Ada fase ketika kesadaran tidak lagi membutuhkan nama, aliran, atau definisi. Kamu berhenti menyebutnya sebagai sesuatu yang harus dijaga atau dipahami. Ia hadir tanpa identitas, tanpa tanda khusus, tanpa tuntutan untuk dikenali. Justru karena tidak dilabeli, kesadaran terasa lebih dekat dan tidak berjarak. Label pernah membantu memberi arah, terutama saat kamu masih mencari pijakan. Namun seiring waktu, label juga menciptakan batas halus antara yang sadar dan yang belum. Ketika label dilepas, batas itu runtuh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah pengalaman langsung, tanpa perlu dibandingkan. Kesadaran tanpa label tidak berusaha terlihat benar atau tinggi. Ia tidak menuntut konsistensi citra batin. Kamu bebas merasa bingung, lelah, atau biasa saja tanpa merasa keluar dari jalur. Di sini, kehadiran tidak lagi bersyarat. Saat kesadaran tidak diberi nama, ia menjadi lebih luas.
Tidak ada lagi dorongan untuk menjelaskannya pada diri sendiri atau orang lain. Hidup tidak perlu diberi makna tambahan agar terasa sah. Ia cukup dijalani, apa adanya. Hidup mulai terasa ringan ketika setiap kejadian tidak lagi dibungkus narasi spiritual. Kamu tidak lagi mencari pesan tersembunyi di balik hal-hal kecil. Hari berjalan sebagai hari, tanpa perlu ditafsirkan. Dan anehnya, justru di situ kedamaian terasa lebih nyata. Narasi spiritual dulu memberi rasa aman dan arah, tapi lama-kelamaan ia juga membuat hidup terasa seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Ketika narasi dilepas, kamu berhenti menganalisis dan mulai hadir. Pengalaman tidak perlu diolah agar terasa bernilai. Tanpa narasi, hidup menjadi lebih jujur. Senang tetap senang, lelah tetap lelah, tanpa harus dinaikkan atau diturunkan maknanya. Kamu tidak lagi bertanya, ini tentang apa? Tapi cukup merasakan ini sedang terjadi. Kesederhanaan ini membawa kelegaan yang sunyi. Hidup sehari-hari tanpa narasi spiritual tidak membuatmu kehilangan kedalaman. Justru kedalaman itu menyatu dengan rutinitas. Kamu hadir saat mencuci piring, berjalan, atau diam tanpa perlu merasa sedang menjalani sesuatu yang istimewa. Dan itu terasa sangat cukup. Ada kelegaan besar saat kamu berhenti menjaga citra batin tertentu. Tidak lagi ada tekanan untuk selalu tenang, bijak, atau terkendali. Kamu membiarkan keadaan batin berubah tanpa rasa bersalah. Kesadaran tidak lagi menjadi performa yang harus konsisten. Menjaga citra batin sering terasa halus dan tidak disadari. Ia muncul sebagai dorongan untuk terlihat baik-baik saja, bahkan di hadapan diri sendiri. Ketika citra itu dilepas, kamu bertemu dengan kejujuran yang lebih hangat. Tidak sempurna, tapi nyata. Tanpa citra batin, emosi boleh datang dan pergi. Tidak ada yang harus segera dinetralkan atau dimaknai. Kamu belajar mempercayai kapasitas alami diri untuk menampung pengalaman. Kesadaran menjadi ruang, bukan pengatur. Di titik ini, kamu tidak merasa kehilangan kendali. Justru ada rasa aman yang baru, karena kamu tidak lagi bergantung pada citra tertentu. Hidup terasa lebih fleksibel, lebih bernapas, dan kehadiran menjadi lebih utuh karena tidak dijaga-jaga. Hening hadir tanpa alasan dan tanpa penjelasan. Kamu tidak merasa perlu mendefinisikan atau membagikannya. Ia tidak meminta perhatian, tidak ingin dipahami. Hening ini ada begitu saja, sederhana dan stabil. Dulu, hening sering dihubungkan dengan pencapaian batin. Sekarang, ia tidak membawa klaim apapun. Kamu tidak merasa sedang berada di tahap tertentu. Hening menjadi latar hidup, bukan puncak pengalaman. Hening ini tidak menolak suara hidup. Ia bisa hadir di tengah aktivitas, percakapan, dan kesibukan. Tidak terpisah dari dunia, tidak mengasingkan. Justru ia membuatmu lebih dekat dengan apa yang sedang terjadi. Karena tidak perlu dijelaskan, hening ini terasa bebas. Kamu tidak lagi bertanya apakah ini benar atau cukup dalam. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya ada, dan itu sudah lebih dari cukup. Menjadi manusia tanpa identitas tinggi terasa membebaskan. Kamu tidak lagi menempatkan diri di posisi khusus, bahkan secara batin. Tidak ada jarak antara dirimu dan orang lain. Semua kembali setara dalam kemanusiaan. Identitas tinggi sering datang dengan tanggung jawab halus untuk selalu benar atau lebih sadar. Ketika itu dilepas, kamu boleh salah, ragu, dan belajar. Tidak ada yang perlu disembunyikan atau diperbaiki secara spiritual. Hidup menjadi ruang belajar yang alami. Di fase ini, kesadaran tidak membuatmu terpisah dari rasa sakit atau kebingungan. Ia justru menemani semuanya tanpa jarak. Kamu tidak merasa lebih rendah atau lebih tinggi.
Kamu hanya hadir sebagai manusia yang hidup. Menjadi manusia tanpa identitas tinggi bukan penurunan, tapi penyatuan. Spiritualitas tidak hilang, ia menyatu. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan atau ditinggikan. Hidup berjalan sederhana, dan itu terasa utuh. Ego spiritual jarang runtuh dengan suara keras. Ia lebih sering melembut, menipis, lalu pelan-pelan kehilangan cengkramannya. Kamu tidak merasa kalah atau gagal, hanya merasa tidak perlu lagi mempertahankan posisi tertentu. Yang luruh bukan kesadaran, tapi kebutuhan untuk mengklaimnya. Dulu, ego spiritual memberi rasa aman dan arah. Ia membantu bertahan saat hidup terasa kosong atau kacau. Namun ketika fondasi batin menguat, ego itu mulai terasa berat. Kamu tidak lagi membutuhkannya untuk merasa utuh. Peluruhan ini tidak menyakitkan, tapi mengagetkan dalam diam. Ada momen ketika kamu sadar, tidak ada lagi yang harus dijaga. Tidak ada citra batin yang harus dipertahankan. Kesadaran tetap ada, bahkan lebih lapang dari sebelumnya. Ego spiritual luruh tanpa perlu dilawan. Ia pergi karena tidak lagi diberi peran. Kamu tidak merasa kehilangan apapun. Yang tersisa hanyalah kehadiran sederhana yang tidak membawa cerita tentang siapa dirimu. Ada titik ketika hidup tidak lagi terasa, seperti sesuatu yang harus dijaga keseimbangannya. Kamu berhenti menahan, berhenti mengoreksi, berhenti mengawasi diri sendiri. Bukan karena menyerah, tapi karena tidak ada lagi yang terasa terancam. Semuanya cukup aman untuk dibiarkan apa adanya. Saat tidak ada yang perlu dipertahankan, ketegangan batin perlahan mencair. Kamu tidak lagi sibuk memastikan apakah kamu masih sadar atau masih benar. Hidup berjalan tanpa perlu pengawasan terus-menerus. Kepercayaan muncul tanpa usaha. Di fase ini, kesadaran tidak lagi defensif. Ia tidak bereaksi berlebihan terhadap perubahan atau ketidakpastian. Kamu membiarkan hari berjalan dengan ritmenya sendiri. Tidak ada dorongan untuk mengamankan hasil. Ketika tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, hidup terasa lebih jujur. Kamu hadir tanpa lapisan pelindung batin. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditinggikan. Yang ada hanya pengalaman yang berlangsung. Keutuhan tidak selalu datang dengan tanda atau atribut. Ia tidak perlu terlihat sadar, tenang, atau mendalam. Kamu merasa utuh bahkan saat sedang biasa saja. Tidak ada yang perlu ditambahkan agar hidup terasa sah. Atribut kesadaran pernah menjadi pegangan. Ia memberi struktur dan identitas. Namun ketika dilepas, kamu tidak runtuh. Justru ada ruang baru untuk bernapas tanpa definisi. Utuh tanpa atribut berarti kamu tidak mengukur dirimu dari keadaan batin tertentu. Senang atau lelah tetap diterima sebagai bagian hidup. Tidak ada kondisi ideal yang harus dipenuhi. Kehadiran menjadi netral dan stabil. Keutuhan ini tidak mencolok, tapi kokoh. Ia tidak mudah goyah oleh hari yang berat atau emosi yang naik turun. Kamu tidak merasa harus kembali ke titik tertentu. Kamu sudah berada di dalamnya. Diam tidak lagi menjadi ruang pencarian. Kamu tidak bertanya apa artinya atau kemana arahnya. Diam hadir sebagai jeda alami, bukan sebagai latihan atau teknik. Ia tidak mengandung tujuan. Makna tidak lagi dikejar di dalam keheningan. Kamu tidak menunggu pesan atau jawaban. Diam cukup sebagai diam. Dan justru di situ, ketenangan terasa lebih stabil. Diam yang tidak mencari makna tidak terasa kosong. Ia penuh dengan kehadiran sederhana. Tidak ada tekanan untuk merasakan sesuatu yang istimewa. Kamu aman berada di dalamnya. Di fase ini, kamu berhenti menjadikan kesunyian sebagai alat. Ia bukan sarana, bukan tujuan. Ia hanya latar yang tenang bagi hidup yang terus berjalan. Dan itu terasa cukup.
Ada kelegaan besar saat kamu tidak lagi menjadi seseorang secara batin. Tidak ada peran, tidak ada identitas yang harus dijaga. Kamu tidak perlu dikenal, bahkan oleh diri sendiri. Kehadiran terasa ringan tanpa nama. Menjadi tidak siapa-siapa bukan kehampaan. Ia adalah kebebasan dari tuntutan halus yang dulu membentuk dirimu. Kamu tidak lagi membawa cerita tentang siapa kamu seharusnya. Hidup berjalan tanpa beban narasi. Di titik ini, kamu tidak merasa kecil atau hilang. Justru ada rasa luas yang tenang. Tidak ada yang perlu dicapai, tidak ada yang perlu dijaga. Kamu hadir tanpa posisi. Kelegaan ini tidak euforia. Ia sunyi, stabil, dan dewasa. Kamu tidak menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Kamu hanya hidup, dan itu sudah sangat cukup. Kesadaran tidak lagi terasa terpisah dari hidup sehari-hari. Ia tidak muncul hanya saat diam atau merenung, tapi hadir juga saat kamu berjalan, bekerja, atau beristirahat. Tidak ada perasaan sedang berlatih atau mengamati diri. Hidup dan kesadaran terasa menyatu tanpa jarak. Hidup biasa tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang lebih rendah. Justru di sanalah kesadaran menemukan rumahnya. Hal-hal sederhana tidak perlu ditinggikan agar bermakna. Kamu hadir sepenuhnya tanpa perlu mengubah apapun. Kesadaran yang menyatu dengan hidup tidak banyak bicara. Ia tidak mengomentari, tidak mengoreksi, tidak mengarahkan. Ia hanya ada sebagai latar yang stabil. Dan dari situ, hidup berjalan dengan lebih ringan. Di fase ini, kamu tidak lagi bertanya apakah kamu sadar atau tidak. Pertanyaan itu kehilangan relevansinya. Yang ada hanyalah kehadiran yang terus menyertai. Hidup biasa terasa cukup apa adanya. Hidup tidak lagi perlu diberi label spiritual agar terasa sah. Kamu tidak merasa perlu menyebut atau menandai pengalaman tertentu sebagai tinggi atau sadar. Semuanya dibiarkan berjalan apa adanya. Dan justru di situ, kedalaman terasa alami. Kata-kata spiritual mulai terasa berlebihan. Bukan karena salah, tapi karena tidak lagi diperlukan. Kamu tidak kehilangan apapun saat tidak menggunakannya. Kehadiran tetap utuh tanpa penjelasan. Hidup tanpa label spiritual terasa lebih jujur. Kamu tidak sedang menuju sesuatu, tidak juga menjaga kondisi tertentu. Hari berjalan dengan ritmenya sendiri, dan kamu ikut berjalan tanpa beban definisi. Di titik ini, spiritualitas tidak ditinggalkan, tapi tidak lagi dibawa-bawa. Ia menyatu, tak terlihat, tak perlu disebut. Hidup tidak terasa kurang tanpanya. Hidup justru terasa lebih dekat. Pulang kali ini tidak membutuhkan perjalanan. Kamu tidak bergerak dari manapun. Tidak ada identitas yang dibawa kembali. Kamu hadir tanpa nama batin, tanpa peran yang harus dikenali. Tanpa identitas, tidak ada yang perlu dijaga. Kamu tidak merasa harus menjadi versi tertentu dari dirimu. Kehadiran terasa netral, aman, dan stabil. Tidak ada tekanan untuk mempertahankan bentuk apapun. Pulang tanpa identitas memberi rasa lega yang sunyi. Kamu tidak menjadi lebih kecil atau lebih besar. Kamu hanya berhenti membawa beban yang tidak perlu. Dan itu terasa sangat membebaskan. Di titik ini, kamu tidak mencari siapa dirimu lagi. Pertanyaan itu perlahan mengendap. Yang tersisa hanyalah hidup yang berlangsung, dan kamu ada di dalamnya. Tenang tidak lagi perlu didefinisikan sebagai kondisi tertentu. Ia tidak harus sunyi, tidak harus nyaman, tidak harus stabil. Ia hadir bahkan di tengah ketidaksempurnaan, tanpa syarat. Kamu tidak lagi mengukur ketenangan dari apa yang kamu rasakan. Bahkan ketika emosi muncul, tenang tetap ada di latarnya. Tidak ada dorongan untuk mengubah atau mengendalikan. Semuanya diterima sebagai bagian hidup. Tenang yang tidak didefinisikan tidak mudah hilang.
Ia tidak bergantung pada suasana atau keadaan. Ia tidak perlu dipanggil atau dipertahankan. Ia tinggal dengan sendirinya. Di fase ini, kamu tidak lagi mencari ketenangan. Pencarian itu selesai. Yang ada hanyalah hidup yang mengalir, dengan ruang batin yang lapang di dalamnya, tanpa nama, tanpa konsep. Identitas spiritual yang dulu kamu bangun pernah membantu. Ia memberi arah, pegangan, dan rasa aman. Namun kini, kamu tidak lagi membutuhkannya. Ia dilepas bukan karena salah, tapi karena sudah selesai. Melepaskan identitas ini tidak terasa seperti kehilangan. Tidak ada kekosongan yang menakutkan. Yang muncul justru rasa lega yang tenang. Kamu tidak jatuh, kamu mendarat. Tanpa identitas spiritual, kamu tidak menjadi kurang sadar. Kesadaran justru terasa lebih nyata karena tidak dibungkus apapun. Ia hidup di dalam tubuh, di dalam hari-hari biasa, tanpa perlu dikenali. Di akhir ini, tidak ada klimaks besar. Tidak ada pernyataan akhir. Hanya hidup yang berjalan, dan kamu hadir sepenuhnya di dalamnya. Identitas dilepas, bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk benar-benar hidup. Di titik ini, tidak ada lagi yang perlu kamu lepaskan atau pertahankan. Semua yang dulu terasa penting telah menemukan tempatnya masing-masing. Kesadaran tidak lagi berdiri di depan hidup, tapi berjalan bersamanya. Dan dari sana, hidup terasa sederhana, jujur, dan cukup. Melepaskan identitas spiritual bukan berarti kehilangan arah, tapi berhenti membawa beban yang tidak perlu. Kamu tidak menjadi lebih rendah, juga tidak lebih tinggi. Kamu hanya kembali menjadi manusia yang hidup, bernapas, dan hadir apa adanya. Dan itu terasa seperti pulang yang sebenarnya. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersama Ruang Hening ini. Jika kamu ingin terus ditemani dalam perjalanan kesadaran yang membumi, tanpa drama dan tanpa tuntutan, kamu bisa subscribe dan tinggal di sini lebih lama. Tidak ada yang perlu kamu kejar, cukup hadir, dan kita berjalan pelan bersama.